tujuannya toh, misalnya itu 5 tujuan. Nah, kegiatannya itu apakah ada dari 5 tujuan itu ada apa enggak, gitu aja. Jadi bukan modul ajar yang, kalau modul ajar itu kan 1 tahun Bu, RPP 1 tahun ya. Ini Enggak, kan ini RPPH. saya 1 minggu. 1 minggu. Nah, kalau Bu Wida nyuruhnya kan RPPH harian, jadi cuma 1 hari. RPPH harian. Nanti jelasinnya mungkin kalau saya pas bisa ya hari pertama gitu. Toh aja ya nggak berlanjut ya sampai soalnya nyuruhnya semoga ya. RPPH. Nanti Kalau kalau enggak modul tolong teman-teman yang bisa TK mewakili. Aku ada kalau tamu dari RSM. Insya Allah sih tak usahakan. Cuman kalau nggak bisa jaga-jaga daripada kelas kita nanti habis Bu Ririn KB terus TK nih kosong. Kalau saya sudah siap itu materinya ada di saya share ke Bu Ruli sama Bu Retno nanti kalau mau ada yang mempresentasikan monggo. Ya monggo itu Bu Retno enggak apa-apa yang mempresentasikan. Banyak samaan barangkali sama nanti enggak bisa Bu Mira. Materinya aku udah ada tuh. Ya ngambil aja aku acak. RPPH yang sudah ada di lembaga itu pasti kan ada RPPH-nya Bu, itu aja weh. Aku juga pakai itu RPPH aku yang di lembaga kok. Wes RPPH lembaga. Sepenting maju wes ngono ae lho Bu. Nggih. Ini 8 dimensi profil lulusan. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaboratif, ya, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Ya. Sepertinya sih ini setiap hari sudah ada ya Bu ya, kita mengajar itu ada. Cuma kan memang apa ya, belum terkoordinasi dengan baik lah saya. Ada sih ini komunikasi, kemandirian itu setiap hari juga ada. Kolaborasi, kreativitas, ada Bu sebenarnya, cuma ya belum tahu nyusun-nyusunnya aja sih saya. Bikin lagu juga bisa, lagunya deep learning itu. Bikin sendiri. Iya. Kemudian ada penerapan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Di sini ada yang mau dijelaskan Bu, monggo Bu Mira atau Bu Yuyun. Bu mau sedikit sharing ya. Mungkin bunda-bunda yang lain ini ada pengalaman atau yang sama seperti sekolah kami. Jadi kalau saya melihat pembelajaran guru-guru pembelajaran yang saat ini itu memang anak-anak sekarang itu, kalau yang sekarang ya, yang selama ini berjalan itu ya, jadi guru-guru itu banyak lebih dominan daripada yang jauh sekali daripada tujuan dari pembelajaran mendalam seperti ini yang ditujukan. Jadi kalau saya melihat itu guru-guru itu lebih dominan. Guru-guru itu kasih materi gitu ya, tanpa memperhatikan anaknya itu paham atau enggak gitu ya. Terus untuk merubah maksudnya ke pembelajaran mendalam ini juga saya merasa agak susah karena sudah dari dulunya guru-guru itu cara mengajarnya itu seperti itu gitu loh. Tapi
Ya, ini bagus sih kalau saya pikir konsep pembelajaran mendalam ini. Tapi cara mengimplementasikannya itu loh yang menurut saya itu agak susah itu. Mungkin bunda-bunda di sini ada pengalaman atau cara-cara trik-trik khusus gitu seperti apa? Memang sulit Bu Yana karena kan sudah apa ya kayak turun temurun gitu loh. Itu didikan kolonial itu kan kita selalu dicekoi ini gitu ya. Dan Iya kalaupun benar. kalau Jadi kita kayak mau mendarah merubah daging gitu itu, ya. kalau mau merubah itu pelan-pelan aja. Kayak waktu saya menggunakan sentra, ya. Nah, sentra itu nggak mudah sebenarnya. Karena waktu itu ya di kelas mengajar, memberikan materi gitu aja. Waktu itu kami oke, kita sentra satu dulu deh, persiapan dulu gitu. Jadi ya udah, waktu itu kita bertahapnya tuh sentra persiapan dulu. Di persiapan itu ada apa, begini, gini, gini. Terus kita sesuaikan dengan lingkungan, terus kapasitas gurunya. Akhirnya lama-lama bisa nambah. Akhirnya kita ada 4 sampai 5 sentra gitu kan. Terus tentang pembelajaran mendalam. Nah, ini kayak misalnya di sentra itu ya, misalnya anak masuk ke sentra balok misalnya. Guru itu nggak boleh komentar kalau saya. Anak mau bikin apa, karena itu akan menghentikan proses fantasi dia. Gitu loh. "Wih, salah, itu masjid itu nggak gitu, atau gereja tuh nggak gitu. Ini loh kayak gini itu nggak boleh. Kita menginterupsi itu nggak boleh. Bener-bener hanya sebagai fasilitator. Setelah itu anak bercerita. Iya, Kenapa kok benar. kamu? Iya, soalnya aku lihat mamaku tuh begini loh, gini-gini. Nah, itu seperti itu gitu loh. Kalau terus kayak misalnya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu juga nggak mudah karena apa? Kita tidak terbiasa. Misal ya tema tanaman hias kayak tadi saya. Terus saya tuh bawa berbagai macam tanaman hias gitu. Anak itu ada yang lari sana, lari sini, mungkin ada yang duduk apa gitu. Terus apa namanya? Ini bunga apa? Ini apa? Itu anak-anak tuh nggak akan merespon. Tapi kalau saya coba lihat saya bawa apa ya, kira-kira apa yang saya sembunyikan ya? Ada yang Iya, tertarik nggak ya saya menyembunyikan sesuatu loh, saya bawa keranjang, saya taruh di belakang, saya bawa, apa namanya, tanaman-tanaman gitu, misalnya ada jenis-jenis bunga gitu. Mereka pasti, "Apa yang disembunyiin Bu Mira ya?" Gitu, terus, "Oh ya ini nih," semua pada, langsung atensinya itu ada, gitu. Jadi pertanyaan pemantik itu juga nggak mudah karena kita tidak terbiasa. Kemudian misal ini ya, Bu Yohana di sekolahnya itu ada tema, mungkin ada kegiatan ini, outing atau apa ya, kalau saya tuh kan setiap bulan tuh ada tuh field trip misalnya cooking class, pada saat itu kita cooking class itu di sekolah, karena kerjasama kita, nggak pengen cooking class mesti ke McD kemana kok bosen gitu ya, kita bikin sendiri yuk di sekolah gitu, dengan kita kerjasama dengan wali murid gitu, kita bikin mini burger waktu itu. Nah, mama-mama itu ternyata lebih antusias banget gitu loh, kita ajak kolaborasi gitu. Nah, itu kan bergilir tuh keluarnya, pertama KB, TKA. Nah, pada saat anak sebelum keluar untuk kegiatan cooking class tadi, itu kita briefing. Apapun kegiatan itu kita briefing, mau kolase kayak mau apa itu kita briefing, kasih tahu kegiatan kita hari ini loh, tujuannya ini loh, siapa yang pernah gitu. Biasanya pengembangan cerita itu kurang kalau di tempat saya itu ya, harus selalu dilatih. Contoh tema api. Waktu itu bikin balok-balokan tuh, api unggun ini, guru niki kok boring gitu, terus gitu. Camping biasanya di mana ya gitu. Oh papaku pernah loh gini. Nah itu nggak mudah kita tuh memancing anak itu untuk bercerita. Kalau saya lebih senang itu mendengar. Mereka mau cerita apa, saut-sautan tuh saya lebih senang karena topik jadi melebar, wawasan anak-anak itu jadi luas. Bukan hanya kita yang memberikan materi. Kamu di mana campingnya waktu itu?
Loh aku ini papa aku gini-gini. Loh itu bukan camping, tuh mancing. Mancing itu pakai kail, itu di danau atau di sungai atau di laut. Kalau camping itu biasanya di gunung misalnya gitu. Siapa yang pernah gini-gini? Nah kalau di gunung itu dingin apa panas ya gitu. Dingin, aku pernah loh ke Malang, aku pernah loh gini, aku pernah ke Bromo misalnya. Nah, oh iya di dingin ya. Makanya kita bikin biasanya kalau camping bikin api unggun. Nah, api unggun tuh seperti ini. Nah, itu harus apa ya? Guru itu punya wawasan luas, terus cerita. Nah, lebih baik saya saran ini ke bu gurunya. Pakai bahasa anak-anak aja. Jadi kayak lebih apa ya? Kayak kamu tuh ngobrol sama temanmu tapi temanmu ini versi mini. Jadi kamu kayak nggak kurang bahan gitu. Kadang-kadang kita kan kayak stuck gitu ya, kurang bahan ngomong apa maneh ki mbek arek-arek kan misalnya kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita itu mengibaratkan anak-anak itu teman kita dalam versi mininya mereka, itu mereka lebih seneng gitu loh bersaut-sautan. Nah, untuk merubah ini itu nggak mudah, Bu Yo. Karena apa? Kita sudah terstruktur dan secara kita tuh didikannya ya wis kolonial wis ya duduk manis mendengarkan. Nah, itu benar. namanya tidak inklusif. Makanya tuh saya kan tadi ada orang datang ke sekolah saya, kamu kok pengertian inklusifmu itu kok seperti itu? Salah. Inklusif itu bukan anak inklusi, bukan. Inklusif itu kamu menjembatani setiap kebutuhan siswamu. Kayak kemarin apa yang Bu Cucu jelaskan itu ya. Oh, kamu beragama Islam ya seperti ini, kamu beragama Kristen seperti ini. Atau mungkin kamu belajarnya auditori, oh kamu belajarnya itu visual. Itu kita fasilitasi semua kebutuhan anak-anak ini. Nah, itu namanya inklusif. Pendidikan secara inklusif itu kita menjembatani semua kebutuhan anak-anak ini dengan karakter yang berbeda. Ada yang keluarganya kaya raya, ada yang mungkin orang nggak punya. Ada yang anak itu kadang itu bohong loh, karena saking pengennya di depan teman-teman sih, ada nggak yang kayak gitu misalnya, oh papa aku loh habis dari luar negeri. Kamu terus tak tanya, papamu dari luar negeri, dari mana gitu. Kamu habis nonton film apa? Biasanya mereka itu habis dari tontonan tuh kayak gitu. Gini-gini. Nah, nanti kita bisa memasukkan pesan-pesan moral di situ. Kalau memang dari luar negeri boleh kita cerita, gini kita bisa menceritakan. Tapi kalau kamu misalnya tahu dari film atau apa, nggak apa-apa loh kamu bercerita. Aku kemarin nonton film ini, di sana tuh ada ini loh, kayak gini-gini. Gitu caranya bercerita. Kalau kamu bilang papa dari luar negeri, sedangkan papa nggak dari luar negeri kan, itu apa namanya aku gitu diem aja dia. Oke, it's okay, nanti kita ulangi lagi ya, tapi saya nggak bilang kamu bohong, kamu salah, enggak. Oke, besok next kita ulangi lagi ya, kita bercerita yang seru lagi. Kalau saya udah kamu salah loh, kamu bohong, kamu nggak boleh kayak gitu, itu besoknya mengkeret pasti gak mau cerita, terus dia menyendiri, takut mengeluarkan suaranya. Enggak, aku cuma ngajari cara bercerita yang baik dan benar. Nanti lama-lama dia memang sulit untuk masih kewalahan ya di gurunya ini karena belum terbiasa itu sulit. Tapi kalau sudah satu kali terbiasa malah apa ya enjoy banget. Tugasnya bu guru itu jadi lebih ringan kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu jadi lebih ringan sebenarnya. Karena apa? Kita sebagai fasilitator. Mereka itu bisa kayak satu-satu. Ini yang udah bisa oke tuh saya tuh di TKB. Jadi mereka bisa mengembangkan cerita, diskusi, apa itu. Tapi membentuknya dari mana? Ya dari KB, dari TKA. Nah guru nih, ya itu tadi. Yang berpengalaman saya taruh, tadinya itu saya salah. Di KB itu guru saya tuh nggak saya mix gitu loh. Wah, aku salah ini aku KB ini benar-benar yang harus kuat gitu kan, karena benar-benar dini kan anak ini harus kuat banget nih karakternya. Jadi harus dapat guru yang oke menurut saya. Soalnya karena pembentukan itu sejak KB. Nanti kalau capaiannya KB itu nggak terpenuhi, akan gandol di TKA. Guru TKA ini biasanya kesulitan. Nah, guru TKB itu mendisiplinkan bagaimana nanti dia bisa ke jenjang yang selanjutnya. Jadi menurut saya harus di-mix
di guru itu kalau saya. Misalnya Bu Yo berpartner sama temennya yang lebih bisa gitu ya, atau Bu Yo yang bisa temennya yang mendampingi yang ini. Jadi harus apa ya, nggak bisa di satu kelas itu iki gurunya mumpuni kabeh sing iki nggak mumpuni. Kalau menurut saya, kok pasti gandol. Capaiannya nggak dapet sakno koncone kayak KB ini nggak terpenuhi capaiannya, itu biasanya gandol di TKA. Wes sulit banget udah wes. Padahal di TKA itu punya capaian tersendiri. Sedangkan dari KB belum terpenuhi capaiannya. Nah, gandol. Nanti di TKA juga gitu. Karena banyak beban, gandol di TKB. Oh, kelimpungan guru TKB. Padahal anak sekarang katanya nggak jalistung, tapi SD tetap harus bisa. Kan gitu kan, Bun? Itu masih apa ya, di SD negeri kayaknya ya yang sudah harus bisa. Itu wajib dah Bun, TK itu. Kalau saya tuh konsep-konsepnya aja. Cuman memang di tempat saya itu hanya saya perbolehkan di semester 2 itu ada les untuk anak TKB. Tapi hanya di semester 2. Dan itu hanya TKB. Yang lain tidak saya perbolehkan untuk les. Cukup pas di sekolah saja. Jadi ngedrillnya cuma di semester 2 itu. Gitu. Dan bagi yang kurang mampu saja gitu ya Bu Mira ya. Ya, karena tidak wajib. Iya, benar. Tidak wajib. Enggak Yang wajib. apa yang belum bisa mencapai aja, yang capaiannya sudah betul. bagus ya ndak kita sarankan. Belajar sendiri. Memang pembelajaran mendalam itu rodok effort karena kita nggak terbiasa. Tapi Iya. niatkan. Kalau saya sih mengajak semuanya, ayo niatkan. Aku bisa merubah gaya mengajarku, bisa lebih fun, lebih interaktif dengan anak-anak, itu harus niat sih. Saya itu menganalogikan ke bu guru itu gini, memang kan kalau ajakan ke kebaikan itu kan sulit banget ya. Kalau misalnya aku diajak, Mira ayo nongki, budal aku saiki. Wis jaketan. Ayo saiki. Engko nek aku diajak sinau ngono aku mesti alasan aku iku. Aduh aku kok cuapek yo hari ini ngene. Bener enggak, Bunda? Gitu kan? Ya, sip bener. Cocok Mel. Mbak ngopi ya Bu Mira. Tapi Sepakat, Bu Mira sepakat. Ngopi mencari inspirasi. seneng tidur Bu. Ternyata sama deh. Kalau saya seneng tidur soalnya wis capek yo, jadinya pengen istirahat. Nah di rumah wis pekerjaanku selesai, aku tak istirahat gitu. Kayak Aku kalau boleh sharing ya. Kalau mau studi banding ada tuh, studi banding 250.000 di Jakarta, saya yang mau di Aliklas. Aduh, ya Allah. Berapa hari? 1 hari saja. Sampai selesai. Dari pagi sampai sore mereka dari masuk sampai pulangnya anak-anak. Iya, terus nanti kita boleh tanya-tanya, beli ini 1 orang itu 250.000. Kalau mau Dapat daftar, makan ayo tak berarti? daftar lo. Dapat makan. Mangan dewe. Wah, tapi saya tahu banget dewe Bu. Engkok nginep Elah nang jajan. Kan nang nginep. Bu Yuyun. Disuapin tak Bu Yuyun? Kalau aku boleh usul ya untuk bunda-bunda kita sebagai seorang pendidik, kuncinya itu kalau kita mendekati pembelajaran pendekatan mendalam, kayaknya sih enak dan seru. Enaknya gimana? Enak buat kita sebagai guru dan enak juga buat anak-anak. Jadi intinya guru itu harus bisa mengkondisikan anak itu bisa tertib, anteng, fokus ke kita dulu. Tapi kalau kita sudah memfokuskan ke kita dulu dengan bahasanya kita, anak itu pasti domblo mendengarkan kita dari area 1, area 2, area 3, area sentra, maksudnya sentra 1, sentra 2, sentra. Nanti di akhir pasti anak itu bisa bertanggung jawab mempresentasikan hasil apa yang sudah dibuat pembelajaran di hari itu tadi. Gitu. Enak gitu loh.
Tapi ya gitu, kembali lagi ke pendidik. Pendidiknya gelem maju, gelem diubah apa enggak. Lah iku. Tapi kalau bisa ya benar-benar jangan sampai kita berbicara ke anak-anak itu kamu salah. Nah, enggak gini ngerjainnya. Kamu salah kalau ngerjainnya gini. Jangan sampai bilang salah. Kamu masih belum, oh ya kamu sudah benar, tapi masih belum betul. Lek wis kena salah iku arek-arek iku wis jan gak gelem belajar sama sekali. Pemane kok nanggone sentra 1, sentra 2 wis tambah gak mood ngerayune luar biasa. Itu memang bahasa ucapan kita itu harus serendah-rendahnya kita sebagai pendidik. Jadi hati, raga, jiwa itu harus masuk ke jiwanya anak dulu. Kalau sudah masuk ke jiwanya anak baru gitu. Berarti jangan sampai mematahkan Bu ya, kayak pemikirannya anak-anak gitu ya. Kayak kita misalnya pengennya gini, terus anak-anak kan memang punya jawaban sendiri kadang kan. Iya. Kan kita enggak boleh yang kayak bukan gitu. Nah, itu kan berarti kan kita Ya, mematahkan ya. jangan. Iya, jangan. Itu betulkan dulu. Kalau dari pembelajaran mendalam, pembelajaran kayak kalau sudah menggunakan sentra, jangan berbicara seperti itu. Jangan. Anak nanti enggak bisa berpikir, imajinasinya enggak bisa keluar. Dia pasti berhenti. Terus enggak mood rame sendiri sama orang yang sebelahnya. Gitu. Kita kondisikan lagi susah. Nah iki Bu Retno bener iki. Koncone soalnya kalau kolonial kabeh, dadi ndek ini mau berubah. Angel. Ya memang itu tadi yang penting atasannya tahu bisa memfasilitasi teman-temannya mau diajak kerjasama, yuk kita sekarang pembelajar. Tapi nek jenengan dhewe Bu Retno, yo angel temenan. At least di kelasmu tok lah. Nanti pasti kamu dititeni muridmu enak ya diajar sama Bunda. Nah, iya pasti kayak gitu. Jadi kita pemahamannya ke diri kita sendiri. Jadi harus kompak antara guru dengan kepala sekolah. Kalau sudah kompak, sudah menyatu, nanti baru menjalankannya guru dengan murid. Jalannya kita nggak perlu ngotot, nggak perlu ngoyok, nggak perlu ngos-ngosan. Dan kita nggak perlu berpikir sing rodok bulet, rodok meneh apa ya, nggak usah. Anak-anak pasti tahu dengan sendirinya. Oh besok gini ya Bunda, ini gitu. Nggih. Itu kalau menurut saya kalau briefing guru-guru saya setiap semester itu pasti saya evaluasi pembelajarannya, cara mengajarnya itu pasti saya evaluasi setiap semester. Kalau nggak gitu saya nggak akan tahu, karena saya masuk kelas itu juga jarang karena saya juga nggak ngajar. Jadi masuk kelas itu bergantian neliti anak-anak, neliti pembelajarannya. Kalau pembelajaran sentra pada hari ini aku nggak ACC, Bu Guru nggak akan bisa menjalankan karena aku nggak ACC, nggak cocok. Jangan seperti itu. Pasti harus ada ACC antara saya dengan guru. Nanti kalau sudah ACC, baru guru dengan rekan jalan gitu. Jadi intinya gini ya Bu ya. Penerapan prinsip pembelajaran mendalam, kalau menurut saya ini kan berkesadaran kita bisa menggunakan pertanyaan pemantik. Berkesadaran ini kan mengajak anak-anak menggunakan indranya. Indera perasa, mendengarkan. Seperti kayak kemarin saya itu anak-anak saya ajak ke jalan raya, anak KP, itu mengamati kendaraan di jalan raya. Jadi ada kendaraan apa saja. Di berkesadaran ini kita menggunakan pemantik, pertanyaan pemantik itu coba rasakan kalau truk yang lewat sama sepeda motor yang lewat. Coba dirasakan. Bergetarkah jalannya ini atau bergetarkah badanmu? Teman anak-anak kan bisa merasakan kesadarannya itu loh Bu, indranya. Kalau menurut saya itu berkesadaran. Kalau bermaknanya ini mengajak anak-anak berpikir kritis. Jadi kita
Kadang-kadang malah anak-anak itu ya lucu-lucu. Umi, kenapa kok lampu lalu lintas kok warnanya merah, kuning, hijau, kok nggak hitam sama putih ya? Gitu, kenapa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya kan gitu. Ada yang jawab loh, kalau hitam ya nggak nyala, Umi. Kalau putih nggak kelihatan. Nah, jadi anak-anak bisa berpikir kritis, ini yang dimaksud dengan bermakna. Kemudian yang mengembirakan ini menurut saya itu mengajak anak-anak berimajinasi. Jadi berkhayal. Boleh loh, Bunda, berkhayal itu boleh. Jadi anak-anak merasa gembira. Oh, kalau aku begini, Bun, coba itu kalau macet ada. Kira-kira kalau macet gimana ya, teman-teman? Bosen nggak kalau kena macet teman-teman sama ayah, sama mama, nek mau bosen Bunda, Umi. Terus maunya seperti apa? Aku maunya terbang. Kalau bisa mobilku tak kasih sayap. Berarti anak-anak sudah berimajinasi. Ini sudah termasuk mengembirakan kalau menurut saya di bunda-bunda ini. Jadi kita bisa memberikan, setelah anak-anak mengamati, kita ajak pembelajaran konkret, anak-anak mengamati, lalu kita memberikan pertanyaan pemantik yang menggunakan indranya, kemudian menggunakan imajinasinya, kemudian berpikir kritisnya, itu nanti anak-anak keluar semua. Itu yang sudah saya lakukan kemarin. Kalau misalnya tema tanaman buah, tanaman juga kita menggunakan konkret juga. Kalau anak KB, semuanya hampir menggunakan pembelajaran yang konkret. Jadi anak-anak bisa merasakan halus, kasar, itu kemudian berimajinasi juga. Kalau aku bikin seperti ini, aku masak seperti ini. Jadi anak-anak bisa berkhayal. Itu menurut saya juga mengembirakan. Bisa dilanjut, Bunda? Slide selanjutnya, nggih. Pengalaman belajar, mengaplikasi, merefleksi, memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi. Jadi memahami dulu, kemudian diaplikasikan, kemudian kita refleksi untuk pengalaman belajarnya. Jadi kayak seperti tadi, kalau kita mengamati kendaraan kan kita memahami dulu, lalu diaplikasikan, dicontohkan, dikasih pengetahuan, kemudian direfleksi dengan pertanyaan pemantik. Benda-benda ini bisa menambahkan lanjut ya, Bun. Kalau nanti sama dosennya aja ya, Bunda. Kalau yang mendalam ini, saya juga belum mendalam, Bun. Bun, izin bertanya ya. Yang mungkin bagi yang sudah mempraktekkan pembuatan modul kurikulum mendalam, Bu. Untuk di kurikulum mendalam ini, apakah 8 profil kelulusan itu harus dicantumkan, Bun, untuk setiap modulnya, ataukah tidak? Harus ada, Bu, 8 profil kelulusan itu di modul ajar yang baru. Nah, saya pernah baca sih, belum buat sih, cuma saya pernah baca. Itu 8 itu harus tercantum, tapi tergantung kayak tadi lo jenis
kegiatan subtopiknya itu apa. Tapi ya harus 8 itu harus. Harus, Harus, Bu. harus berarti disesuaikan dengan topik pembelajaran pada saat itu. Kegiatannya. Iya. Itu udah, Bu. Iya. Oh. Iya. Kurikulumnya itu kurikulum merdeka. Pembelajaran Ya. mendalam itu pendekatannya secara pembelajaran mendalam. Jadi bukan kurikulum bukan kurikulum pembelajaran mendalam itu. Kurikulumnya masih kurikulum merdeka. Merdeka. Pendekatannya pembelajaran mendalam. Ya, bener. Gitu. Terima Bener. kasih Bu. Nggih, sami-sami Bu Mira iki ya ngono ora dijawab. Nggih, Tak tinggal sami-sami Bu masak. Mira.